alur komunikasi yang lebih kuat, lebih kuat dan lebih terarah. Dan tentu saja saya menjelaskan sekilas, saya tidak menjelaskan secara detail. Sesungguhnya kita ingin mempersiapkan bagaimana nanti ketika fitupnya on. Ini saya ngomong ini hati saya bergemuruh Bapak Ibu ya. Karena apa? Ada rasa terharu. Karena penantian kita ini gak lama lagi ya. Satu kata merdeka dah. Alur komunikasi yang lebih kuat gitu ya, lebih kuat dan lebih terarah. Ya tentu saja kita kemarin membahas belum lengkap 100%, tapi kami sudah menemukan akarnya bahwa kita meluncurkan sebuah komunitas yang bernama OC, ya, One Community Entrepreneur, di mana sebuah komunitas ini nantinya akan ada beberapa alat pendukung, ya mungkin seperti ada aplikasi untuk bisa memantau kinerja dari tim, bisa memantau beberapa hal sekaligus mendapatkan edukasi secara digital ya. Jadi edukasi itu bisa kita dapatkan supaya tim tidak mendapatkan lagi yang simpang siur ya, jadi akan mendapatkan semuanya dari satu pintu ya. Itu tujuannya dari kemarin kita membahas di acara kemarin ya. Dan nanti kita akan ada beberapa pembahasan ya dari beberapa orang juga, bukan cuma dari saya aja. Dan sekarang kita juga sudah melihat tadi ya, kalau kita bicara soal V Plus-nya dulu, kita bicara soal V Plus. Tadi kita udah lihat beberapa waktu yang lalu di Instagram official dari V Plus ada beberapa promosi baru yang sedang dijalankan ya. Mungkin saya buka slide-nya aja. Oke. Ya. Ya, mungkin saya menjelaskan sekilas, saya tidak menjelaskan secara detail. Nanti mungkin secara detailnya kita bisa dapatkan setelah penjelasan yang lebih lengkap. Anda bisa tanya dengan leader pengundang Anda nanti setelah ini. Ya, yang pertama adalah akan ada special promo untuk Educate Commission yang berlaku dari 1 Juni sampai 31 Agustus. Ya, jadi syarat untuk Educate Commission diturunkan. Ya, penurunannya nanti Anda bisa lihat secara detailnya. Tapi yang pasti tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan bagi seluruh user, seluruh member untuk bisa mendapatkan komisi yang lebih besar ya. Itu untuk Educate Commission-nya. Dan yang paling menarik adalah akan ada special promo reward yang akan mulai berlaku ketika mulai bulan Juli ya. Jadi periodenya adalah dari 1 Juli 2021 sampai 30 Juni 2022 ya. Sekali lagi untuk syaratnya saya nggak bahas secara detail, tapi yang pasti akan ada reward promotion program yang bernama The Winner, yang dimana nanti teman-teman leader semua bisa berpotensi untuk bisa mendapatkan reward tersebut ya. Reward mulai dari ada voucher belanja, ada mulai dari ada handphone, ada motor, ada jalan-jalan. Nah, jalan-jalannya ini bisa juga untuk umroh, bisa juga untuk Holy Land ya, untuk Holy Land trip maupun untuk trip yang lain gitu ya. Nanti secara nominalnya pun, untuk secara cash voucher nominal promonya rewardnya adalah 1 juta rupiah, untuk handphone 5 juta rupiah, untuk motor 15 juta rupiah, dan untuk jalan-jalan atau Holy Land adalah 30 juta rupiah ya. Jadi akan ada satu promosi yang disebut dengan The Winner, di mana nanti Anda bisa mengejar promo The Winner ini ya. Dan Anda juga bisa berpeluang untuk mendapatkan keempat-empatnya sekaligus nih. Jadi nanti Anda bisa cek lebih lanjut lagi untuk syaratnya seperti apa, tapi yang pasti Anda bisa mendapatkan empat-empatnya sekaligus ya, tapi tentunya dengan syarat ketentuan yang berlaku ya. Nanti Anda bisa mendapatkan ketika ada penjelasan yang lebih lengkap lagi ya. Nah, tapi yang paling menarik adalah ada lagi reward promotion yang disebut dengan The Champion. Ya, di mana The Champion ini kita bisa mendapatkan beberapa hal ya, seperti Anda bisa mendapatkan mobil Agya ya, mobil Agya, kita bisa dapat expander, kita bisa dapat, ini yang paling menarik nih, kita bisa dapat mobil Tesla. Ya, kita bisa mendapatkan reward mobil Tesla atau mungkin berupa properti ya. Nanti Anda bisa tanya lebih lanjut untuk penjelasan detailnya. Dan juga ada reward sport car senilai 3 miliar, dan juga ada reward sport car juga yang bernilai 5 miliar. Jadi rewardnya itu bermulai dari 150 juta sampai 5 miliar. Ya, jadi ini reward untuk yang bisa Anda dapatkan
ya, selama periodenya 1 tahun dari 1 Juli sampai 30 Juni 2022. Jadi kita bisa mengejar syarat ini dan kita bisa menangkan rewardnya. Kita bisa menjadi seorang champion di sini, ya, untuk di dalam V Plus-nya. Oke. Nah, dan untuk bisa mendapatkan ini semua, kita juga ada beberapa event-event yang akan dijalankan. Ya, seperti event-event yang pertama adalah akan ada event untuk soft launching kantor, ya, karena kantornya juga akan di launching bulan Agustus, dan di bertepatan di bulan yang sama juga akan ada acara yang namanya Diamond Camp. Ya, di mana Diamond Camp ini adalah pelatihan, kita bisa mengembangkan diri kita, akan ada pembicara-pembicara yang nggak asing lagi, ya, dan pembicara itu akan melatih kita untuk kita bisa punya mentalitas seperti seorang diamond, ya. Jadi syaratnya adalah Anda perlu mencapai gold royalty, ya. Jadi kita harus mencapai ya, GPP seperti gold royalty di bulan Juni dari tanggal 1 sampai 30 Juni, tapi ini hanya terbatas untuk 150 qualifier pertama, ya. Nanti juga akan ada undangan khusus untuk hadir ke acara pembukaan kantor, ya. Jadi pembukaan kantor akan dimulai Agustus. Jadi Anda kejar syaratnya, Anda bisa capai di gold royalty, maka nanti Anda juga bisa berpeluang untuk mendapatkan Diamond Camp. Kita bisa belajar bersama-sama, kita bisa meningkatkan kemampuan kita bersama-sama, ya. Dan promo-promo ini nanti Anda bisa dapetin informasi lebih lengkapnya lagi, ya. Ini hanya baru permulaan aja, baru diumumkan saja, kemarin dibahas di acara untuk V Plus-nya. Dan nanti kita akan ada juga beberapa hal lain, terutama tentang bagaimana caranya untuk kita bisa mencapai ini semua, dan kita juga bisa untuk mengejar beberapa hal supaya kita bisa nyampe ke semua reward itu. Karena harapan dari perusahaan adalah supaya kita bisa dapat reward tersebut, supaya kita bisa menjadi pemenang di reward tersebut, ya. Dan untuk cara-caranya seperti apa, untuk mekanismenya nanti Anda bisa dapatkan di filenya, dan kita juga ada beberapa hal lagi yang dibahas, nanti akan dibahas lebih lengkap, ya. Mungkin saya stop share dulu, ya. Akan dibahas lebih lengkap di pembicara selanjutnya. Cuman yang pasti teman-teman semua, Anda semua, saya tahu bahwa banyak teman-teman juga mungkin dalam kondisi yang udah mulai nggak sabar. Saya juga sering banget menginformasikan hal ini, dan memang kita semua harus menghormati proses ini, karena proses ini terus berjalan. Dan mungkin kemarin juga Anda sudah tahu bahwa kita sudah dapat jadwalnya dan lain-lain. Dan saya yakin kalau kita semua bisa bersabar, kita semua bisa bergandengan tangan, saya yakin juga kita bisa menciptakan suatu hal yang hebat di masa mendatang, ya. Dan untuk kedepannya, bagi penjelasan selanjutnya, saya ingin mengundang satu pembicara supaya Anda juga bisa dapat informasi-informasi dari pembicara ini, ya. Oleh karena itu, ayo kita sambut, ya. Silakan Pak Noval. Oke. Ya, terima kasih Pak Wilbert, luar biasa untuk penjelasan yang sangat singkat dan sangat padat, ya, yang memang akhirnya kita tahu bahwa kita teman-teman semua disiapkan masa depan yang begitu cantik dan begitu hebat, ya. Nah, teman-teman semua, saya ingin melengkapi, ya, apa yang disampaikan Pak Wilbert, ya, barusan tadi, ya. Artinya apa yang kami lakukan di Jakarta kemarin adalah sebuah inisiatif, ya, dari kita. Sesungguhnya kita ingin mempersiapkan bagaimana nanti ketika VTube-nya on. Dan kita tahu bahwa sebelumnya kita punya MFBS, ya, itu My Future Business School, di mana MFBS ini akan menjadi corong medianya, teman-teman. Nah, tapi kita tahu bahwa kita harus menggunakan sebuah community atau sebagai wadah yang dimana akan menjadi aspirasi dari semua komunitas. Makanya kita bentuk yang namanya OCE, yaitu One Community Entrepreneur. Nah, di sinilah kita akan sama-sama, teman-teman, ya, untuk sama-sama kita akan merumuskan berbagai hal, terobosan. Anda pasti sudah nggak sabar, ya, bagaimana mengkolaborasikan antara Vitus dan VTube-nya, kan. Ini adalah sebuah kolaborasi, sebuah konsep bisnis yang bagi saya pribadi ini, jika terjadi, ini tidak akan ada saingnya, teman-teman. Karena baru pertama, kita the one and only, bagaimana memperpadukan konsep yang hebat ini, teman-teman. Ya, nah tadi kita juga sudah sama-sama dengarkan di V Plus pun banyak sekali promo-promo yang sangat menarik, kan, di mana kita ditambahkan lagi, kan. Kita sudah mendapatkan lebih kurang 4 perhitungan komisi, ya, yang sebelumnya, dan kita ditambahkan 1 komisi, yaitu promo reward. Dan di mana konsep untuk mendapatkannya tadi sangat mudah, Pak Reward lebih kurang, ya, menjelaskan bahwa kita bisa mendapatkan, dan beberapa hampir semuanya, ya,
di mana kita tinggal bagaimana memikirkan. Nah, OCE ini adalah sebuah wadah nantinya, di mana merumuskan sebuah formula, sebuah terobosan yang di mana OCE ini yang menjadi komunitas terdepan, kan? Komunitas yang akan menyajikan sebuah strategi bisnis untuk teman-teman menghadapi tantangan teknologi zaman sekarang. Nah, kami kemarin meeting itu sangat seru sekali, semua perwakilan yang terundang, semua bergerak, semua mengerahkan pemikiran yang dahsyat-dahsyat, semua juga bekerja keras dari pagi-pagi dan sampai tengah malam kita masih meeting, mempersiapkan segala hal yang hebat, teman-teman. Ini yang ingin kami ceritakan kepada Anda semua, bahwa kami juga tetap berada di sini, tetap memikirkan bagaimana komunitas kita ini menjadi komunitas yang sejahtera, kan? Komunitas yang akan membawa Indonesia untuk memperkuat ekonomi digitalnya. Nah, ini yang kita sedang pikirkan, dan ada beberapa hal yang sudah kita dapati, teman-teman, ya. Nanti tunggu karena kami dalam beberapa hari ini juga masih meneruskan meeting ya dengan beberapa tim, dan di mana ini akan memfinalkan bagaimana merumuskan sebuah formula yang tepat untuk bisa kita sama-sama menciptakan sebuah terobosan bisnis, ya, di mana kita akan memperpadukan antara e-commerce sosial dengan social media advertising nanti, ya. Ini sudah pada tahap kita tidak diam, teman-teman, kita bergerak, ya. Bahkan saya sudah nggak sabar. Ini luar biasa karena gagasan-gagasan dari teman-teman yang hadir kemarin ini dahsyat semua. Ini semua betul-betul inovatif, semua yang hadir itu betul-betul menguasai, betul-betul ingin menjadi VTube dan V Plus ini menjadi nomor 1, ya. Ini yang sangat luar biasa, kan. Nah, tapi kita semua harus menyiapkan dengan baik-baik, ya. Teman-teman semua, ya, kita juga perlu ketahui bahwa di V Plus juga, teman-teman, kemarin juga sempat kita ngobrol dengan manajemen di V Plus, ya. Kita juga mencurahkan, ya, bercerita tentang aspirasi dari teman-teman semua, dan manajemen sangat menyambut dengan baik. Mereka juga mengetahui kendala-kendala yang kita alami di lapangan, dan mereka juga berkomitmen, dan di depan kami semua ingin memperbaiki dan mempersiapkan manajemen yang profesional, yang helpful, menolong kita semua, ya, dengan tujuan ingin menjadi nomor 1, ya. Dan kemarin juga manajemen sudah mengkonfirm akan membuat beberapa alat bantu untuk kita, ya, di mana alat bantu ini akan bisa memudahkan, ya, teman-teman untuk mengenal produk-produk yang akan hadir di V Plus nanti, ya. Ya, saya juga sudah merasakan, dan beberapa orang juga sudah merasakan banyak sekali testimoni yang hadir, ya, cuma hanya saja belum terpublish, ya. Karena produk-produk dari V Plus ini juga produk-produk yang sangat berkualitas, ya. Saya pribadi juga mengkonsumsi semuanya, ya. Ini benar-benar berdampak kepada saya dan keluarga, kan. Saya memiliki kesaksian dari mulai IV, saya beberapa waktu yang lalu saya mengalami iritasi mata, di mana mata saya bengkak. Nanti saya mungkin akan kirim ke kantor untuk bisa dijadikan testimoni, ya. Ini benar-benar saya rasakan, teman-teman, yang produknya bekerja dengan sangat cepat, ya, dan betul-betul luar biasa, sehingga masalah di dalam mata saya itu lebih kurang dalam hitungan jam bisa teratasi. Yang tadinya bengkaknya besar, setelah minum IV, ini hitungan beberapa jam langsung pasien. Dan banyak sekali lain-lainnya, testimoni lainnya. Artinya produk kita pun tidak cuma hanya terbatas di 6 item nantinya pun akan banyak sekali pilihan-pilihan yang tentunya akan menjawab kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, kami mendengar bahwa di V Plus nanti ini akan banyak sekali variasi produk yang lainnya, ya, sehingga akan memenuhi komunitas kita, dan memenuhi kebutuhan komunitas kita untuk kita memilih produk yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Ya, ini akan dipersenjatai nanti dari manajemen dan dari tim OC juga. Kita sudah membentuk tim multimedia di OC juga akan juga mempersenjatai teman-teman untuk bisa bergerak untuk memperkenalkan dan V Plus ini, produk-produk V Plus kepada khalayakan orang banyak, ya, di mana ini adalah sebuah cerita yang baik untuk kita sampaikan. Dan nanti akan ada serangkaian video demo, testimoni yang kita tahu bahwa itu penting, ya, untuk bisa
melihatkan kepada market. Nah, ini sudah disiapkan teman-teman ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol kemarin itu banyak hal yang kita obrolin, memang nggak bisa diceritain semua teman-teman ya. Saya cuma hanya ambil poin-poinnya saja. Ya salah satunya kita ingin perkuat untuk branding untuk produknya kita, karena sesungguhnya produk kita memang berkualitas banget, banyak sekali yang merasakan. Kemarin tuh sampai Bu Yunita juga cerita ke saya untuk Fit Detox ini luar biasa. Beliau cerita dia sebelumnya minum sesuatu obat ya dan ketergantungan, dengan hadirnya produknya detox, ya, ternyata herbal yang dihadirkan ini bisa menggantikan obat yang dia minum. Nanti bisa dapatkan cerita dari Bu Yun langsung ya. Nah, itu dari gambarannya. Tidak hanya itu ya teman-teman ya, kita pun juga berkesempatan tidak tiba hanya bertemu dengan manajemen Fitplus, kita juga pun berkesempatan yang ingin berkomunikasi juga dengan manajemen Fitup. Dan ini pasti teman-teman juga sama ya, ingin tak sabar Pak gimana Pak perkembangannya dan lain-lainnya. Dan teman-teman, kami juga mengerti bahwa teman-teman semua juga ingin mendapatkan informasi dan dari manajemen. Tapi tentunya hal-hal yang kita harus pertimbangkan dan pikirkan bagaimana cara berkomunikasi kita. Jadi bukan cuma hanya kita ingin mendapatkan informasinya, tapi bagaimana cara mendapatkan informasi yang paling efektif dan cara menyampaikan yang penting. Cara menyampaikan hal-hal yang kita anggap ini penting kepada manajemen. Nah, dengan dibentuknya OCE dan dilegitimasi oleh perusahaan, di mana satu-satunya ya, komunitas ya, atau organisasi support system yang dilegitimasi oleh perusahaan adalah OCE. Jadi sehingga teman-teman bisa menyampaikan aspirasi Anda semua nanti di wadahnya OCE, karena satu-satunya wadah yang bisa berkomunikasi dengan manajemen nantinya yang secara legitimasi diakui manajemen adalah OCE. Di mana kita kemarin mewakili untuk perdana, kita berkomunikasi apa yang Anda ingin sampaikan, kami sampaikan semua, perwakilan yang paling hadir, betul-betul kami menyampaikan. Jadi kita pun akhirnya mendengarkan penjelasan demi penjelasan ya, dan secara efektif kami pun menyampaikan aspirasi teman-teman semua dan diterima dengan baik oleh manajemen ya, sehingga persiapan untuk titik 3.0 ini akan sudah semakin matang dan sudah semakin jelas teman-teman ya. Kita tahu kemarin di video sebelumnya di informasi dari channelnya MFDS bahwa kita sudah mendengarkan bahwa manajemen sudah mendapatkan jadwal. Nah, ini patut kita syukuri ya, karena dari manajemen mendapatkan PMSE ya, dengan bergerak cepat mereka juga langsung ya, melakukan admit, yaitu untuk melengkapi, menyurati kelengkapan dari mereka ya kepada SWI tentunya ya, agar mereka diberikan waktu untuk pertemuan, dan kita sudah mendapatkan. Nah, itu yang menurut saya adalah hal yang penting dan juga sakral teman-teman. Jadi mari kita melihat dari sisi tujuan kita bersama. Kita tahu bahwa kita semua ingin Fitupnya on, kita semua ingin bangkit ya setelah itu, dan kita semua juga ingin bergerak ya. Nah, yang pasti pergerakan yang kita lakukan harus dengan secara sistematis dan efektif agar tujuan kita ini sampai teman-teman ya. Jangan sampai justru kita keluar dari tujuan kita gitu. Karena tujuan kita semua pasti ingin Fitupnya on, pasti ingin Fitupnya bisa bekerja kepada kehidupan kita semua. Kita tahu bahwa Fitup itulah banyak sekali membantu kan members Fitubers di kala pandemi kemarin kan. Kita juga ingin merasakan hal yang sama. Untuk itu teman-teman ya, kita perlu kan bersabar dan juga kita perlu menaati semua prosesnya. Jadi yang bisa saya sampaikan bahwa waktu dan semakin hari sudah semakin dekat ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, karena kami menyaksikan langsung manajemen itu hadir, dan ketika kami butuhkan, ketika kita membutuhkan untuk mendapatkan penjelasan secara rinci, manajemen pun hadir. Tentunya manajemen pun juga memilih kan untuk bercerita kepada wadah yang tepat teman-teman, karena belakangan ini kan juga banyak ya wadah-wadah yang dimanfaati dan
ditunggangi kan oleh oknum yang mungkin sebaliknya dengan kita ya, maksud untuk justru menghancurkan komunitas kita, oknum yang bukan berada di rumah kita gitu. Jadi kita perlu yang pertama kita harus jelas dulu komunitas ini yang harus menaungi komunitas yang mana gitu kan. Nah, kita sudah sepakat bahwa OCE ini adalah komunitas yang akan menerima aspirasi dan akan meneruskan kan berkomunikasi untuk menjembatani Anda ke manajemen, dan manajemen sudah melegitimasi bahwa manajemen hanya ingin mendengarkan dan berkomunikasi dengan para anggota OCE ya teman-teman ya. Nanti kita akan segera ya untuk mengumumkan ya untuk OCE ini yang akan segera dibentuk organisasinya ya. Tentunya ini pun akan ada mekanisme bagaimana nanti organisasi ini diisi dengan orang-orang yang sangat tepat ya, di mana orang-orang ini betul-betul bekerja keras untuk memajukan ya komunitas kita semua kan, di mana nanti kita akan ada proses juga pemilihannya dan seterusnya, dan kita sudah melakukan yang kemarin perdana, jadi sehingga nanti teman-teman akan mendapatkan informasi dan akan mendapatkan sebuah hal yang sudah kita rumuskan. Ini yang akan kita sama-sama untuk jalani ya teman-teman ya. Dari sinilah arah dari komunitas kita. Jadi dari OCE lah memulai untuk bekerja dari arah kerja kita teman-teman. Nah itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Jadi saya sangat antusias ya karena kemarin kita juga sudah mendapatkan banyak cerita dari manajemen dan kami gembira banget. Kami sangat yakin karena manajemen membuktikan banyak sekali pekerjaan yang mereka siapkan, tidak cuma hanya mengurus regulator, dan manajemen juga mengurusi banyak sekali persiapan lainnya gitu teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan banyak sekali visi misi the next setelah 3.0 itu apa, dan kita sama-sama teman-teman melihat bahwa keseriusan manajemen ini betul-betul ingin membangun bisnis yang hebat di Indonesia. Ya, jadi nggak usah khawatir teman-teman, dan yang kami ingin sampaikan teman-teman sekarang ini punya rumah untuk aspirasi teman-teman, yaitu OCE yang secara legitimasi diakui oleh manajemen. Jadi apapun yang Anda ingin sampaikan silakan sampaikan ke OCE, sehingga OCE ini akan bisa bekerja untuk bisa menampung aspirasi Anda. Jika aspirasi itu memang penting dan layak untuk kita perjuangkan, kita akan perjuangkan bersama-sama teman-teman. Jadi kita lebih rapi, lebih struktural, dan lebih efektif, dan sehingga suara-suara kita akan lebih mudah untuk didengarkan oleh manajemen. Dan kami sangat bersyukur dan kita berpartner dengan baik dengan manajemen, sehingga saya yakin dengan kolaborasi kita dengan manajemen Fitup dan Fitplus, ya saya percaya kita akan menghasilkan sesuatu mahakarya yang sangat hebat. Dan sudah tidak lama lagi teman-teman ya, itu aja ingin saya kabarkan. Kabar gembira ini sudah tidak lama lagi teman-teman ya. Oke, saatnya kita mulai dari sekarang, kita bergerak dan kita sudah memiliki strategi yang tepat ya. Strategi ini akan dibahas ya di sesi berikutnya. Teman-teman pasti udah nggak sabar ya bagaimana cara kita untuk bergerak nih ya, karena kita bicara saat-saat detik-detik dan di mana kita akan bekerja keras melahirkan banyak hal yang hebat. Ya, untuk itu saya ingin mengundang ya satu pembicara yang akan bisa menginspirasi kita semua, dan beliau juga adalah penggagas dan pionir untuk OCE ini, dan kita sambut untuk pasangan diamond kita, yaitu Bapak Fernando Laza dan Ibu Nita Atmojo. Silakan. Terima kasih Pak Nopal. Suara saya terdengar cukup jelas ya Pak? Oke Pak Nopal. Pak, jelas. Oke. Halo Indonesia. Apa kabar semuanya rekan-rekan? Waktu saya tidak banyak, dan waktu yang tidak banyak ini saya akan pakai dengan sebaik-baiknya. Ya, saya yakin dan percaya semuanya kangen ya. Kangen dengan event Zoom ini. Tenang kok ya, sebentar lagi pasti akan banyak Zoom. Nah, yang disampaikan oleh khususnya Pak Wilbert itu adalah sebuah kode. Pak, ada yang protes mungkin. Hari ini apa tetap musim kode Pak? Masih up to date? Masih lah. Ya.
Orang yang lagi jatuh cinta aja sebelum dia ngomong pasti dia memberikan kode-kode tertentu, benar nggak? Kalau lagi jatuh cinta. Nah, saya sangat gembira ya toh pada hari ini bisa share pada Anda, walaupun saya nggak bisa melihat Anda, tapi saya imajinasikan untuk pada malam hari ini benar-benar saya bisa bicara itu muka dengan muka, ya, face to face, berhadapan-hadapan. Nah, rasa rindu ini pasti sebentar lagi akan terobati. Please, hari ini Bapak Ibu, yang pertama saya ingin sampaikan begini. Saya berbicara bukan sebagai diamond. Ibu Yulita juga bukan bicara sebagai diamond. Kami menanggalkan akan couple diamond kami. Tapi kami hari ini berbicara seperti atau sebagai seorang selayaknya orang tua terhadap anaknya, atau kakak terhadap adiknya, atau adik terhadap kakaknya, ataupun juga anak terhadap orang tua. Jadi yang kami sampaikan adalah dalam bentuk nasihat, yang kami sampaikan adalah dalam bentuk arahan. Dan saya percaya apa yang saya sampaikan ini pure, murni dari dalam hati kita semua, dalam hati saya berdua untuk teman-teman semuanya, ya. Ini saya ngomong ini hati saya bergemuruh Bapak Ibu, ya. Karena apa? Ada rasa terharu. Karena penantian kita ini nggak lama lagi, ya. Ya, satu kata merdeka dah. Itu yang percaya. Kalau yang nggak percaya ya. Oleh karena itu, makanya tadi saya sampaikan, kami berbicara bukan sebagai diamond, dan tentunya saya punya harapan, ya. Saya punya harapan untuk Bapak Ibu relax dulu, ya. Tadi Pak Wilbert lupa untuk tersenyum karena pikirannya udah penuh Bapak Ibu. Karena banyak hal yang harus dikerjakan. Kita meeting di Jakarta pun itu benar-benar padat dari jam 9 pagi, paling cepat selesai jam 11 malam. Itu nggak ada break loh, breaknya hanya break normal saja. Sampai kantong mata saya keluar. Ya, break mandi pun nggak ada Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan, sudah pasti ratusan informasi. Nah, sekali lagi, saya akan masuk nanti pada bagian belakang, ya. Tapi yang jelas hari ini saya berharap Anda tidak tegang, ya. Anda rileks. Oke, saya ingin untuk kita melakukan beberapa hal dulu, yaitu apa? Untuk kita rileks, ya. Kita tarik nafas, ya, 4-5 kali, ya toh. Tarik nafas dan hembuskan. Dan tiap kali Anda menarik nafas, rasakan perasaan lega, perasaan bahagia, perasaan nyaman, perasaan gembira itu mengikuti akan Anda. Saya tahu Zoom ini menegangkan, waduh, ya. Tapi seyogianya kita nggak perlu tegang, karena semuanya sedang menunggu berita apa ini yang akan disampaikan, ya. Excited banget. Oke, kita barengan sabar, ya, barengan, ya. Oke. 4-5 kali, ya. Oke, ready? Pelan, ya, konsentrasi, fokus, ya Bapak Ibu. Beberapa menit saya hanya pembicaraan saya hari ini nggak lama kok, ya. Nggak sampai 5 jam, nggak sampai, ya 4 jam 50 menit lah. Buset, ya kan, lebih baik kita tutup ini. Kalau 4 jam 50 menit, hanya pendek, oke? Are you ready? Oke, kita tarik nafas dulu pelan-pelan, ya. Nafas biasa dulu. Oke, siap-siap. Ya, oke. Tarik nafas panjang. Hembuskan. Rasakan kelegaan itu. Rasakan nyaman itu. Tarik nafas panjang lagi. Oh yes, rasakan rasa lega, rasa bahagia itu. Masuk mengikuti tarikan nafas Anda. Lepaskan, Bapak Ibu. Kita tarik nafas lagi. Tarik lagi, Bapak Ibu. Rasakan rasa nyaman itu, rasa bahagia itu.
meliputi akan kehidupan Anda. Semuanya yang hari ini nonton acara Zoom ini. Oke? Wow, ya, baik. Yang nggak ada salahnya untuk kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri ya. Bapak Ibu, saya mau mengawali dulu dengan sebuah cerita. Ini kisah nyata ya. Kisah ini sikon yang saya alami hampir 30 tahun yang lalu ya. Waduh, lama banget Pak. Iya. Berarti belum kenal saya. Iya. Ya, apa namanya, saya mungkin sudah kenal Pak Harto, kamu mungkin belum kenal Pak Harto. Just kidding. Ya. Jadi, apa namanya, ini membekas kejadian ini Bapak Ibu ya. Hampir sama, ya. Ceritanya sama, tapi judulnya berbeda dengan yang kita alami, ya. Yang Bapak Ibu alami, yang saya alami di VTube ini, ya. Ya, ujung-ujungnya yaitu soal keuangan juga. Nah, berat Bapak Ibu yang saya alami. Aduh, dan persoalan keuangan yang saya alami itu betul-betul membuat saya pada waktu itu, saya pribadi, menjadi bodohnya minta ampun. Ya, setiap hari hanya merenung. Ini cerita saya ya Bapak Ibu ya, please ya. Bapak Ibu dengarkan saja. Cerita ini adalah untuk saya, ya, bukan untuk siapapun, untuk saya. Setiap hari yang saya lakukan adalah hanya berdiam diri, nggak bisa apa-apa, stres berat, sumpek, kecerdasan itu nggak masuk sama sekali Bapak Ibu. Yang ada adalah, rasanya kepala ini mau meledak. Nah, sampai satu hari, saking nggak kuatnya karena itu makan waktu kurang lebih sekitar 2-3 bulan, saya memutuskan untuk datang berkonsultasi kepada mentor bisnis saya. Ya. Saya punya mentor bisnis yang pada saat itu 25-30 tahun yang lalu income beliau itu 1 bulannya sudah miliar, bisa 2-3 miliar per bulan. Anda bisa bayangkan saat itu, dan masih berlanjut hingga hari ini. Wow, ya. Sampai sekarang. Ya. Dan tak henti-hentinya beliau untuk mengajak saya untuk comeback. Ayo bersama-sama dengan saya. Lagi seperti dulu. Cuman kita punya kisah hidup yang berbeda, dan saya mohon maaf sekali belum dapat untuk menerima akan ajakan beliau, ya. Tapi saya respect banget. Nah, Bapak Ibu, saya beranikan untuk datang ya, untuk cerita akan masalah saya. Dan pada waktu saya cerita, dia perhatikan dengan sungguh-sungguh, ya. Mendengar saya dengan serius, dan setelah saya menyampaikan, dia dengan gayanya yang koleris ya Bapak Ibu ya, dan tegas Bapak Ibu, tapi hatinya baik ya. Dia sampaikan kisah ini pada saya, walaupun ini kisah lelucon, tapi begitu menghantam akan hidup saya, karena pada waktu itu memang kita nggak bisa bergantung kepada siapapun, hanya bergantung pada Tuhan. Ya, dalam masalah yang saya hadapi itu, saya hanya bisa bergantung pada Tuhan, dan tentunya juga bergantung pada diri saya. Saya nggak bisa bergantung pada orang lain. Bergantung pada orang tua, nggak ada, karena orang tua sudah meninggal. Saya anak yatim piatu. Kepada adik-adik saya, impossible, karena mereka juga sedang merintis akan masa depan mereka. Teman-teman, impossible, nggak mungkin Bapak Ibu. Nah, kisah ini yang saya ingin sampaikan, walaupun ini kisahnya dalam bentuk humor. Dia mengatakan demikian. Fernando, ya, ini caranya dia panggil saya. Nadanya sama Bapak Ibu. Ya, Fernando, wah itu dia. Wow, ya. Flashback saya. Saya mau cerita sama kamu. Perhatikan cerita kakakmu ini. Baik, Pak, saya mengatakan demikian. Nah, ini yang beliau sampaikan. Satu kali ada serombongan sekumpulan, sekelompok ya, atau boleh dibilang lah hari ini ya, ekosistem lah bahasanya, memutuskan untuk berangkat berlibur bersama-sama
dari sebuah kota ke tempat liburan yang luar biasa indah. Nah, dalam perjalanan liburan ini ada dua jalan yang bisa mereka tempuh ataupun mereka pilih. Jalan pertama itu adalah jalan tol, ya. Tetapi untuk menuju ke jalan tol itu, untuk masuk ke jalan tol itu, mereka tetap harus melewati jalan yang macet. Pasti macet, begitu. Ya, baru setelah itu akan menemui jalan bebas hambatan. Nah, jalan kedua yang bisa mereka ambil adalah melalui jalan yang lebih pendek, tapi konsekuensinya sepi jalan ini. Nggak banyak orang lewat, ya. Dan hanya ada 2 gedung besar di sepanjang jalan yang akan mereka lewati itu. Gedung pertama adalah penjara. Aduh, bayangkan itu sepinya, ya. Gedung kedua adalah rumah sakit jiwa, Bapak Ibu. Wah, saya dengarkan ini sambil awalnya saya tegang, ya. Tapi saat mendengar itu saya udah mulai, wah ini keren nih. Kisahnya. Dan akhirnya rombongan tersebut memilih untuk melewati jalan yang pendek tapi sepi, tidak banyak orang, ya. Bahkan listrik pun saat itu nggak ada di sana. Bisa bayangin, ya. Untuk mengejar yang namanya waktu. Oke, singkat ceritanya. Dalam perjalanan, sopir yang mengendarai ini hebat, ya Bapak Ibu, ya. Nah, di tengah-tengah mereka langsung masuk, ya Bapak Ibu. Mereka berjalan, ya toh, makin masuk ke dalam, jalanannya makin sepi, rumah-rumah makin jarang ada, lebih lagi masuk ke dalam, jalanan bertambah sepi, makin jarang, dan akhirnya benar-benar jarang orang itu ada, kendaraan itu ada, Bapak Ibu. Ya. Anda bisa imajinasikan, ya, pikiran Anda, ya. Nah, sopirnya keren. Sepanjang jalan semua rombongan yang ada di dalam bus itu gembira. Karena apa? Mereka mau liburan kok, menuju ke tempat yang baru, happy, ya. Senangnya minta ampun, Bapak Ibu. Nah, sopirnya pun keren, canggih, ya, hebat. Nggak ngebut-ngebutan, nggak tergesa-gesa, Bapak Ibu. Dia menikmati. Nah, ini dia. Saat lagi enak-enaknya, si sopir tiba-tiba, bapak sopir ini tiba-tiba berteriak, "Ya Tuhan!" Wah, kagetlah semua penumpang. Kata-kata "ya Tuhan" ini menandakan ada sesuatu, Bapak Ibu. Dan nyata, tiba-tiba bus itu oleng, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Dan karena hebatnya sopir ini, bus yang oleng tersebut, yang penuh dengan rombongan tersebut, tidak sampai nabrak, nggak sampai terguling, Bapak Ibu, ya, nggak sampai, tapi bisa dikendalikan dan pelan-pelan mereka berhenti di pinggir jalan, di tempat yang indah. Karena apa? Sepanjang jalan itu mereka lihat pemandangan sawah dan persis di pinggir sungai yang airnya cukup kencang, Bapak Ibu, ya. Ya, ini dia. Saat sopir itu turun, sopir itu mendapati ternyata, ya, bannya pecah. Wah, Ngeri. ban pecah, Bapak Ibu, ya. Heboh banget. Mereka juga berhenti tidak jauh dari sebuah gedung, ya kan? Tapi karena konsentrasi penumpang itu ada di sikon yang terjadi, mereka hanya fokus pada ban pecah ini. Ributlah, ban sobek bagaimana? Untung 1000 untung. Si sopir mengatakan, "Tenang Pak, kita masih punya cadangan." Hore! Reaksi daripada rombongan tersebut gembira ria. Karena apa? Karena ada harapan. Ban cadangannya masih ada. Nah, tapi mereka harus cepat karena jalan itu cukup sepi, bahkan cenderung sangat sepi, ya. Bukan hanya cukup sepi, sangat sepi, penerangan tidak ada. Ingat tadi, ya, saya sudah sampaikan. Bahkan
sudah menjelang maghrib. Nah, ini dia persoalannya. Oke, akhirnya ayo kita cepat. Ya, kita segera supaya kita tidak menjadi makin malam di sini. Akhirnya proses untuk membongkar yang namanya mobil atau truk atau bus itu Bapak Ibu, sorry, itu terjadi. Ada yang mengeluarkan ban, ada yang mendongkrak, ada yang mulai untuk membuka bannya, ya. Dan ban truk itu ada kurang lebih karena ban bus ini Bapak Ibu ya, ada beberapa ya. Ada 6 atau berapa begitu ya. Jumlah bautnya. Dan supaya ban ini Bapak Ibu ya aman, maka baut dan ban itu dikumpulkan. Bautnya itu terutama ditaruh dalam sebuah kaleng ya, ditaruh di pinggir dekat sungai Bapak Ibu. Nah, sementara proses berjalan terus, yang membongkar ban itu semangat Bapak Ibu ya, semangat banget yang membongkar ban itu. Cepet-cepet dibawa dari tempat yang dibawa, bagasi bawah, dikeluarkan, hendak dipasang di tempat ban yang sobek tadi. Ini dia, showtime. Sembrono, saking semangatnya, orang-orang yang membawa ban tersebut nggak ngerti bahwa yang namanya baut ban yang bocor itu ditaruh di kaleng dan mereka nggak melihat. Ditendanglah yang namanya baut ban itu Bapak Ibu. Nah, saat baut ban itu ditendang, maka Anda bisa bayangkan, coba imajinasikan ya. Ini baut ini tercecer dan semuanya bergulung-gulung menuju ke satu tempat, yaitu apa? Sungai. Berteriaklah dengan kencang, ya, bahkan ada yang histeris. Baut. Hanya bisa berkata baut saja. Yang di dekatnya terlambat untuk mengantisipasi. Karena apa? Mereka lagi fokus pada yang lain. Karena rombongan itu terpecah. Ada yang lagi asik menikmati pemandangan, ada yang foto-foto, ada yang ngobrol. Jadi tidak bisa mengantisipasi. Terlambat Bapak Ibu. Baut itu semua masuk di dalam sungai yang alirannya deras dan hilang lenyap. Seketika itu pula suasana hening, suasana mencekam. Yang terjadi dalam hitungan detik adalah saling menyalahkan satu dengan yang lain. Keributan terjadi. Ya. Protes itu terjadi. Kecewa itu terjadi. Ini cerita untuk saya. Sekali lagi, ya, Bapak Ibu harus pahami dulu. Ya. Singkat cerita, keributan tidak makin baik, Bapak Ibu, makin parah. Bahkan sudah ada kelompok-kelompok yang memutuskan untuk mengambil langkah. Bahkan gini, ada kelompok yang, saya nggak mau tunggu nih, ban ini dah. Apa solusinya? Dengan adanya bannya ada tapi nggak ada bautnya. Apa solusinya? Kami nggak mau terus, kami mau kembali aja. Lebih baik kita jalan, tapi pasti ketemu rumah penduduk di sana dan kita akan selamat. Ya, menunggu angkutan. Waduh, ada lagi mengatakan, enggak, saya tunggu aja di sini. Ada lagi yang mengancam, pokoknya ini dalam 15 menit ya harus terpasang. Loh, ini kan kehendak orang itu. Enak aja 15 menit. Ini kan kehendakmu dan kehendak yang lain, kehendak bahkan kehendak Tuhan. Nyatanya satu, ban ini ada tapi bautnya tidak ada karena terjebur di sungai. Pasti supirnya disuruh tanggung jawab. Enggak tahu saya, ya. Bagaimana, karena itu pasti cash. Ini true story ya Bapak Ibu ya. Saya nggak mengada-ngada. Bapak Ibu, coba Anda pikirkan, apa solusinya? Bagaimana caranya ban itu, ban yang baru itu bisa masuk ke dalam tempat ban yang sobek tadi, tapi dengan baut yang terpasang. Pusing, mikirin itu pusing Bapak Ibu. Hening kan? Suasana makin agak suram. Nah, di tengah-tengah suasana agak suram itu, karena hening, maka suara-suara yang
ada suara-suara yang muncul di gedung pas di depan mereka. Dan suara-suaranya aneh, ada suara cekikian, ya, ada suara ketawa, menangis, berteriak, menyanyi, nggak jelas. Sedodok. Saat mereka mendengar suara-suara yang mengerikan itu, terbacalah pelangnya. Rumah sakit jiwa semoga sembuh. Buset. Anda bisa bayangkan Bapak Ibu, ngeri, ya, gerbangnya tertutup, gede, tertutup, mau minta tolong juga ragu-ragu, udah ngeper Bapak Ibu, ya, dengan suara-suara yang ada di dalam. Kejadian makin karena ada suara-suara itu, situasi lebih mencekam lagi, ya, bahkan sudah ada yang menangis, termehek-mehek. Itu ada film sinetron ya beberapa tahun lalu terkenal sekali, termehek-mehek. Menangis karena apa? Putus asa. Bagaimana caranya kita bisa keluar, Pak? Emang ban ini bisa masuk? Sorry, apa? Oh ya, nggak apa-apa, tenang aja. Ini dikasih tahu kalau saya harus pelankan suara. Cuman kalau saya pelankan suara berarti nanti takutnya nggak terdengar. Ya. Nggak apa-apa, berarti saya akan presentasi VTube ke mereka nanti ya. Oke, ya. Oke, lanjut. Nah, sampai mana tadi? Nah, kan lupa kan? Oke, rumah sakit jiwa. Ya, bahkan ada yang termehek-mehek. Kenapa? Mereka berpikir tidak mungkin ini ban ini, ya, bus ini bisa jalan tanpa ban yang dikuatkan dengan baut, Bapak. Pusing dan pusing. Di tengah-tengah kepusingan itu, tiba-tiba ada suara. Mas, Pak. Suara itu dari atas. Dan ternyata bingung kan semuanya kan, melihat siapa ini berbicara nih, mas, pak, menolehlah mereka. Asal suara itu ternyata adalah dari tembok tinggi di atas. Muncullah kelihatan dua kepala, dan dari wajah dan penampilannya serta seragamnya, ini sudah pasti adalah penghuni tetap rumah sakit jiwa semoga sembuh. Ini yang ngomong. Nah, ditanya sama di atas, ada apa? Karena dalam kondisi pusing, ya kan, nggak konsen, ya toh, ada yang menjawab, orang gila kok ditanggepin. Ini loh Pak, bannya bocor, bautnya masuk di sungai, kita pusing, nggak bisa jalan ini, busnya gimana? Terus tiba-tiba dua orang ini tertawa satu dengan yang lain. Hahaha. Dan mereka menjawab, tenang, nggak usah pusing. Itu diambil saja. Kan masih ada 3 ban yang penuh dengan baut. Nah, diambil aja masing-masing 2. Pasangkan di ban yang tadi nggak ada bautnya. Pertama shock Bapak Ibu, ya diam. Bener juga kamu, betul Pak. Aduh, terima kasih. Hore, kita jadi liburan, ya kan? Semuanya excited. Dilepaslah masing-masing dari ban tersebut, ya kan? Diambil bautnya, ditaruhlah di di ban yang tadi bautnya nggak ada. Ya, setelah selesai singkat cerita, terima kasih Pak. Tapi tiba-tiba ada yang berkata demikian. Loh, Pak, tapi kan Anda gila kan? Loh kok bisa ada ide begini? Dan mereka berkata, kami memang gila Pak, tapi kami nggak goblok. Ya ulang, jawaban orang gila itu. Kami memang gila Pak, tapi kami nggak goblok. Saya Bapak Ibu, detik itu 25 tahun yang lalu, saat saya mendengar akan kisah ini, kepala saya itu seperti dihantam palu godam. Bang! Detik itu menyadarkan saya Bapak Ibu. Ya Tuhan, ya. Bapak Ibu,
Ini cerita untuk saya, ya. Nah, begitu membekas, ya kan, Bapak Ibu ya. Dan sekali lagi dari kisah itu, mentor saya mengatakan, saat kamu ada masalah, fokus pada solusi. Be wise, ya. Be smart. Jadilah berhikmat, jadilah cerdas. Selama kamu fokus pada masalah, selama itu pula kamu nothing. Kamu hidupmu tidak akan pernah berubah, Fernando. Waduh, ini kata-katanya. Fernando harus ingat, kamu diberikan kepandaian dan hikmat. Pergunakan itu dengan baik-baik. Jangan ngotot dengan kehendakmu. Mengertilah bahwa memang kamu punya kehendak. Tapi Tuhan juga punya kehendak. Semesta juga punya kehendak. Orang lain juga punya kehendak. Kamu harus paham akan hal ini. Kata-kata be wise, be smart itu menempel dalam hidup saya hingga saat ini, Bapak. Ini yang saya mau bagi sebagai kakak, sebagai nasihat, seperti kakak terhadap adiknya, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, dan seterusnya. Mohon apa yang saya sampaikan, cerita yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu tangkap ini sebagai sebuah nasihat, ya, sebuah petunjuk. Kami berdua tidak menggurui rekan-rekan semuanya. Ada 1.000 orang dengan tentunya berbagai macam latar belakang, ya kan. Kami juga tidak nggak ada untuk kami itu untuk marah-marah ataupun menyindir, enggak. Ini murni dari pengalaman hidup saya, Bapak Ibu. Kebutuhan akan keuangan. Nah, baik. Saya akan sampaikan materi hari ini. Kita tahu hari ini bahwa V+ sedang menyiapkan akan mesinnya, ya. V+ sudah siap untuk berjalan. Bulan lalu V+ belum mampu berjalan karena apa? Menunggu akan Vito. Tapi ternyata perusahaan pun juga memikirkan bagaimana caranya V+ bisa independen, tidak bergantung kepada Vito. Ada pertanyaan, Pak, saya ingin tahu, ya. Saya menunggu yang namanya VTube kapan on. Saya hanya mengatakan satu kata, Bapak. Ya, dalam satu kalimat, jangan satu kata. VTube itu pasti on. Ini hanya soal waktu. Sebentar lagi. Nah, ini dia. Kata sebentar lagi itu menjadi satu trauma buat beberapa orang. Bisa jadi menjadi satu ketidaksukaan, bahkan menjadi bahan olok-olok kata sebentar lagi itu. Karena apa? Karena sudah terlalu sering kita mendengar kata sebentar lagi. Tapi saya mau sampaikan pada Anda. Saya mau sampaikan pada Anda dari hati saya yang paling dalam. Justru kata sebentar lagi itulah yang membuat hari ini Anda dan saya, ada 1.000 orang lebih, berkumpul dalam pertemuan Zoom. Tahukah Anda, kata sebentar lagi itu, walaupun itu bahasa Jawanya bencekno, walaupun itu menyebalkan, tetapi kata sebentar lagi itu sesungguhnya yang membuat Anda, yang membuat saya, yang membuat kita semuanya itu bisa berdiri dengan segala kekuatan. Justru kata sebentar lagi itu yang membuat harapan kita itu tetap terjaga sampai detik ini, betul kan? Kata sebentar lagi itu yang menjadi olok-olok bahkan oleh haters. Bahkan sekarang bukan hanya haters, ada intruder, pengacau-pengacau, ya kan? Tapi enggak di sini nggak ada pengacau di V+ ini di perusahaan lain. Banyak sekali perusahaan lain itu pengacau. Tapi kalau saya berbicara di perusahaan lain, saya hanya ngomong kalimat yang sama. Di sini nggak ada pengacau, di sana yang ada pengacau. Nggak lah, bergurau Bapak Ibu, ya. Ya, sekarang jam 20.26. Oke, lanjut.
kata sebentar lagi ini jangan menjadi sebuah kebosanan yang kita terima. Karena faktanya memang sebentar lagi. Nah, balik lagi Bapak Ibu, kita menjadi tidak sabar. Nah, kita minta, bahkan saya menggunakan kata kedaulatan. Kita menggunakan kedaulatan hak kita untuk terus menekan, bertanya, mulai dari cara halus bahkan sampai cara kasar mungkin bisa jadi. Kapan VTube on? Tapi saya mau katakan pada Anda semuanya, ya sabar, VTube pasti on. Kapan? Sebentar lagi. Kemarin pada waktu kita meeting saya hanya katakan ada ratusan informasi. Ya, yang benar dong. Meeting dari jam 9 sampai jam 11 malam. Berarti berapa? 14 jam. Masa 14 jam itu 2 hari berturut-turut, ya kan? 3 hari 2 malam. Iya, masa meeting 14 jam berarti 28 jam, hampir 30 jam lebih itu. Masa kesimpulannya hanya tadi yang disampaikan oleh Pak Wilbert. Yang benar dong, Bapak Ibu, ya. Banyak Bapak Ibu informasi-informasi. Ya. Tapi kami nggak mampu saya ini Bapak Ibu, ya, menyampaikan akan informasi. Karena apa? Saat saya menyampaikan informasi tersebut, maka kedaulatan daripada manajemen saya tabrak, kedaulatan daripada regulator saya tabrak, saya salah, kami akan salah. Tapi percayalah, suka tidak suka, itu pasti on. Kapan? Suka tidak suka, Anda akan menemukan jawaban, yaitu sebentar lagi. Ini olok-olok, ya. Ini mencekno bahasa Jawanya. Tapi Bapak Ibu, ya, kata sebentar lagi ini yang membuat hari ini Zoom ini ada. Ya. Dan saya yakin akan ada Zoom yang berikutnya, ya. Oke. Nah, ada yang ingin saya sampaikan, ya. Oke ya, kita maju terus. Kita nggak mungkin berkutat pada masalah kapan VTube on. Ini sama dengan kisah yang tadi Bapak Ibu, ya. Fokus ya itu apa? Pada baut. Jangan sampai ada kalimat yang terakhir. Ya, dan itu sebenarnya kena ke saya, Bapak Ibu ya. Sebenarnya kejadian ini saya hampir lupa, jujur. Saya hampir lupa ini. Tapi bisa teringat, saya tiba-tiba gila ini. Kamu nggak pernah cerita aku loh. Yalah, karena kamu masih kecil. Loh, enggak lah. No, enggak. Ya, saya memang belum pernah cerita. Kalimat itu, Bapak Ibu. Ya, kami memang gila, tapi nggak goblok. Gila, buset. Itu menampar. Ya. So, kita maju ya. Poinnya yang ingin saya sampaikan. Apa yang Pak Wilbert sampaikan? 1, suka tidak suka. Ya, terima tidak terima, siap tidak siap. Bahwa gerbong V+ sedang bergerak. Dan tidak bisa ada yang menyetopnya. Dan kita nggak bisa mengatakan, Pak, aku nggak mau naik. Aku mau tunggu sampai VTube on. Maka kondektur akan berkata, sebentar lagi, naiklah sekarang. Nah, masalahnya manusia itu rata-rata mau bukti, betul ya? Mau bukti dulu. Tahukah Anda? Kalau Anda mau bukti, kita semua mau bukti. Hari ini nggak ada VTube, Bapak Ibu. Ya. Coba renungkan kalimat saya. As a friend, as a father and mother, ya, kami memberikan nasihat. VTube ada oleh karena ada pelopor yang membayar harga. Ada lagi yang ngomong, Pak, saya nggak punya duit. Ini bukan soal duit Bapak Ibu untuk menjalankan V+. Tapi kita mundur sedikit. Ini soal kepercayaan, ini soal keyakinan. Saya sempat berbicara pada Bu Yunita. Kemarin ini kita bicara dari hati ke hati ya. Perusahaan ini tentunya sedih ya melihat sikon yang terjadi. Makanya mereka berpikir keras supaya V+ ini bisa independen. Dan caranya sudah ketemu. Hari ini banyak orang yang melakukan inovasi. Tidak salah. Bapak Ibu ya. Nggak salah melakukan inovasi. Tapi hari ini perusahaan sudah menyediakan
kendaraan V+. Sehingga apa? Inovasi Anda untuk mendapatkan income. Ayo, selaraskan dengan bisnis Fitup. Setuju nggak? Koneksikan dengan bisnis Fitup. Nah ini pertanyaan lagi, ya. Masih ngotot mungkin. Please jangan, ya. Kami menunggu Fitup on. It's okay, ya. Kalau memang itu bagian daripada Anda. Tapi bagian kami adalah mengajak untuk Anda yang siap untuk move on. Tanpa meninggalkan Anda yang masih menunggu Fitup on. Kami tetap sayang pada Anda, ya. Kami tetap cinta pada Anda. Hanya yang ingin saya sampaikan, menunggu itu adalah pekerjaan yang membosankan. Saya stres Bapak Ibu, sampai kurus begini loh. Just kidding ya. Pak Noval tuh stres banget. Naik berapa kilo? Pak Noval? Berapa? 10 atau 15? Sempat saya ditunjukkan fotonya sama Pak Wilbert. Ya Tuhan. Dulu. Sekarang langsung ya. Karena apa? Menunggu. Sebentar lagi nah. Memberikan harapan pada Pak Noval, kata sebentar lagi ya toh. Akhirnya kompensasinya makan. Ya, tapi oke lah. Saya Karena sometimes ada orang-orang itu yang justru di saat stres itu malah pelampiasannya makan. Iya. It's okay, nggak apa-apa. Termasuk Pak Fer kan? Ya enggak lah, nggak salah maksudnya gitu. Lanjut ya. Kan mana tadi saya bilang? Oh, oke, kami tetap mengasihakan Anda semuanya ya Bapak Ibu yang memutuskan untuk menunggu Fitup on. Padahal kalau Anda perhatikan tadi kalimat daripada Pak Wilbert itu penuh dengan kode loh. Ya. Satu, yang kedua, kalau kita bisa menganalisa, kita sehat kok, nggak gila loh. Tentunya kan kita bisa menganalisa. Ya, ini ngomong sendiri. Untuk apa sih diadakan pertemuan kemarin? Habis ratusan juta loh pertemuan itu. Untuk apa dibuat persiapan yang demikian luar biasa secara IT untuk V+ sehingga benar-benar V+ ini sudah siap per hari ini ya, per kemarin ya kalau nggak salah ya, untuk menerima member baru. Untuk apa? Tentunya ada perhitungan yang dimiliki oleh perusahaan, saya katakan perhitungan itu top. Tapi tentunya perusahaan nggak bisa mengatakan dengan sejelas-jelasnya. Ada kedaulatan yang ingin saya sampaikan, yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Jadi Bapak Ibu, lewat malam hari ini, yang pertama saya mau katakan, menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Nah daripada bosan Bapak Ibu menunggu, ya, ayo, mari, ya, bergerak bersama kami. Move on Bapak Ibu, ya, tentunya. Nanti akan saya tanyakan kepada Pak Wilbert. Harusnya setelah malam hari ini akan ada Zoom yang lainnya yang akan membahas mengenai V+. Sambil menunggu Fitup on, Anda harus mengerti mengenai program yang sudah disiapkan oleh perusahaan yang berkaitan dengan V+. Contoh seperti tadi. Bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan handphone ya, ataupun cash money. Bagaimana Anda bisa mendapatkan mobil Tesla? Keren. Ya, mobil masa depan. Bagaimana Anda bisa mendapatkan rumah mewah atau mobil mewah seharga 3 sampai dengan 5 miliar? Bapak Ibu yang saya cintai dimanapun Anda berada, halo, tahukah Anda untuk 5 miliar ini, kalau Anda beli di Jakarta atau di Surabaya atau di Makassar, itu sudah pasti akan Anda bisa dapatkan di dalam komplek perumahan yang sangat elit di kota Anda. Betul ya? Itu kalau Anda tinggal di Surabaya, Surabaya, Jakarta, Bali, ya toh, Makassar, Medan, Batam. Itu kalau di sana. Persoalannya, kalau Anda tinggal di kota, let's say, Banyuwangi, ya kan, kota-kota yang lainnya, kota kabupaten ataupun kota madya yang lebih kecil, saya mau tanya nih, 5 miliar itu mau jadi apa rumah Anda, coba? Bapak Ibu, pusing kepala saya kalau begini, ya. Ayo kita berimajinasi begitu loh. Dan ini kita punya kesempatan, tidak harus memulai dari nol, betul ya?
mengeluarkan uang sendiri ya? Betul. Gratis ya? Ya, nggak harus memulai nol karena apa? Ada yang yang sudah memiliki tim. Nah, ini ada lagi yang ngomong, nggak Pak, saya nggak mau, saya kecewa. Kecewa loh, kecewa kenapa? Karena bonus kemarin. Ini saya ngomong belak-belakan, saya ngomong belak-belakan aja biar enak ya. Ya, kemarin itu nggak seperti yang saya harapkan. Sabar. Kalimat yang Anda keluarkan ini ada betulnya, tapi mohon maaf ya teman-teman, sahabatku, adikku, anakku, tidak tepat 100%. Kalimat yang Anda keluarkan kecil, sama seperti mulut saya kepada Yunita Atmojo pada waktu pertama kali menjalankan Fitup. Kecil. Iya, 5.000. Gila. 3 bulan loh itu. Kecil. 3 bulan, bayangkan, kecil. Tapi hari ini amazing. Artinya apa? Kecil, wajar, normal Bapak Ibu. Karena Anda baru memulai. Tapi kalau Anda tekun, kecil itu akan menjadi fantastis. Ingat baik-baik ya. Di Fitup itu ada batasannya. Betul ya? Di V Plus tidak ada batasan. Coba dong, ayo kita renungkan sebentar. Nah, wajar, namanya aja sebagian besar dari kita, bahkan saya di awal, kalau yang namanya sudah kecewa, sudah emosi, sudah capek hati, ya toh, merasa bahwa banyak PHP, maka yang ada adalah emosi, maka yang ada adalah sebel, buntu. Nah, ini yang saya alami hampir 30 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Buntu otak saya ini, sampai dengar cerita. Kami memang gila tapi nggak goblok. Waduh, itu menghantam akan kepala saya. Ya. Nah, sekali lagi saat Fitup kita ngalamin ini, ya, ini juga deadlock. Tapi semakin berjalan, semakin saya berjalan, saya nggak mau kehilangan hope, harapan. Ya, kata sebentar lagi, walaupun itu jujur saja, saya juga manusia kok, sebel gitu loh. Sebel saya ini, ya. Tapi saya tetap menjadikan itu sebagai sesuatu yang menyegarkan saya, sedikit atau banyak. Kata tunggu itu menyegarkan Anda. Sebentar lagi. Maaf, kata sebentar lagi. Sama seperti tadi, dari jam berapa kami dikejar terus untuk kapan bagi link Zoom-nya. Yang ada adalah kata sebentar lagi. Loh, kok Anda mau menunggu? 5 menit langsung full, sampai yang lain nggak bisa masuk. Gila nggak? Ya. Kok Anda mau menunggu? Ya, itu tadi. Karena sebentar lagi. Nah, ayo, jadi sekali lagi, ya, V Plus ini on. Daripada nanti belajarnya itu makin tertinggal, makin lama, dan buang-buang waktu. Ayo Bapak Ibu, kita berjalan dalam keselarasan, berjalan dalam konektivitas yang bagus. Karena Fitup dan V Plus adalah sebuah koneksi. Saya memanggil dengan penuh rasa cinta, memanggil pulang. Ayo Bapak Ibu, teman-teman yang masih berada di luar, ya, yang mungkin masih mengerjakan lain, Anda tidak salah. Tapi ayo kita bersama-sama mengerjakan yang namanya V Plus. Ya. Saya sudah jelaskan panjang lebar. Kalau Anda buka hati, Anda benar membuka hati dengan kisah saya, penyampaian saya, pasti Anda setuju dengan saya, dengan Ibu Yunita. Ya, saya tahu setiap ajakan akan berakibat pada 2 hal. Yang akibat pertama adalah saya siap Pak, oke, let's go, move on. Tapi yang kedua, yaitu apa? Anda perlu waktu untuk memikirkan. Saya yakin dan percaya, ya, Anda tidak menolak kok. Anda pasti tidak menolak. Anda hanya perlu waktu untuk memikirkan, menata akan yang namanya energi. Ya, saat itu sudah ditata, pasti Anda akan kembali. Salam cinta dari saya dan juga buat Anda semuanya. Yunita, ada yang mau ditambahkan? Ya, saya flashback ya ini, Iya. flashback. Cerita tadi juga
jujur menampar saya, Pak Fer. Oke, Karena lanjut. ini jujur ya, boleh jujur. Boleh nggak? Boleh jujur. Ya. Kondisi 3 bulan ini, ya, Ya. walaupun sekelas Yunita Atmojo di Ya. momen pertama 56 hari, ya, ini kondisi 3 bulan seperti ini mendapat tekanan dari bawah, terus difitnah, dikata-katain macem-macem, Ya. wih, diserang haters, ini sedikit banyak itu berpengaruh pada mental saya, ya, Oke. berpengaruh. Tetapi ketika tadi saya mendengar apa yang Pak Fer katakan, itu saya sadar, nggak boleh seperti ini terus. Dan saya nggak pernah ceritakan ke Nggak saya. pernah. Ya. It's Terus- new. Ya. Saya flashback lagi ke belakang pada waktu dulu saya memulai VTube. Loh, waktu itu banyak yang menolak loh Pak Fer. Banyak sekali yang menolak, yang menganggap saya ini bisnis apa ini? VTube ini bisnis apa? Join gratis cuma nonton dapat duit. Dan dikira saya gila. Pada waktu itu, pada waktu di awal-awal saya ingat sekali, saya menyampaikan Jangan bilang dikira saya gila. Kami memang gila tapi tidak. Terus gitu, ya lanjut. Ya lanjut. Nenek, saya lupa. Oh, iya. Maaf ya. Pada waktu itu ya saya ingat ya yang awal-awal saya hanya cerita ke tim saya Pak Antonius, Ibu Silver, ya, Ibu Leni, ya, awalnya 3 orang itu aja. 3 orang itu aja yang mereka akhirnya mau satu visi dengan saya, percaya dengan saya, ya. Kemudian berkembang sangat luar biasa. Ya. Nah, pada waktu itu saya ingat ya semangat kami itu, wih benar-benar luar biasa. Pak, sekalipun waktu itu belum ada bukti loh. Ya. Belum ada bukti, tapi kami tuh yakin bahwa apa yang kami kerjakan ini di depan itu akan berbuah manis. Ya. Yakin kan? Yakin. Nah, itu yang terus kami pegang. Ya. Jadi pada intinya sama dengan kondisi 3 bulan yang lalu, harusnya apa yang kita pegang 3 bulan yang lalu itu tidak membuat kondisi kita sekarang ini, malah keyakinan kita ini malah goyang. Betul nggak? Ya. Nah kalau kita goyang ya, apa gunanya kita membangun impian, betul nggak? Ya betul. Iya kan? Ya. Nah, Lihatnya di situ aja. Jangan di saya. Nanti saya grogi kalau dilihat. soalnya yang hidup di sini lah itu laptop. Jadi kan, Ya. Lanjut. jadi saya berpikir seperti itu. Jadi saya memang kondisi bertahan seperti yang leader-leader alami ini lebih berat loh daripada kondisi kita menyerang. Betul nggak? Kalau bertahan ini kita seakan-akan, ya, saya ingat bahasa Jawanya tuh ngempakno. Bahasa Indonesianya apa? Mengumpankan tubuh kita untuk diserang kanan kiri dan menjadi terluka, tapi kita harus tetap bertahan. Beda dengan posisi menyerang. Kita menyerang, ya toh, bisa jadi kita tidak terluka karena menyerang. Kondisi bertahan ini memang saya akui, ini lebih berat. Dan saya mengapresiasi pada teman-teman yang sampai detik ini ya, masih bertahan bersama saya. Kita semua masih bertahan. Anda semua benar-benar luar biasa. Ya, Anda semua benar-benar orang hebat. Coba bayangkan, 3 bulan ini kita sanggup bertahan sampai detik ini. Jadi, tolong jangan biarkan harapan yang kita bangun selama ini kandas hanya karena ada pihak-pihak yang berusaha untuk menghancurkannya. Ingat ya, yang menunggu VTube on ini bukan hanya kita-kita aja yang positif, ya. Kita menunggu VTube on, ya benar kan? Lah, ini update tentang VTube ini juga ditunggu para haters. Mereka ini menunggu tapi untuk mengacaukan. Jadi kita harus bisa memilah-milah, ya, memilah-milah informasi, memilah-milah keputusan yang harus kita buat.
Ya, kita harus menjernihkan dulu pikiran dari semuanya, harus bisa positif supaya kita bisa jelas melihat semuanya. Kalau memang VTube ini tidak bisa on, untuk apa semua yang dilakukan oleh manajemen? Untuk apa ngurus PSE? Untuk apa ngurus PMSE? Bukannya dulu waktu PSE belum ada dibilang apa? Nggak mungkin bisa keluar. Percaya, ada yang bilang potong jari saya kalau PSE bisa keluar. Buktinya apa? Keluar kan? Kemudian PMSE. Nggak mungkin PMSE bisa keluar. Buktinya apa? Keluar kan? Nah nanti itu juga nggak mungkin itu bisa on. Nah nanti ketika on mereka mau bilang apa lagi? Tapi pasti akan ada lagi. Pasti akan ada lagi omongan-omongan yang membuat Anda itu down. Itu pasti akan dikeluarkan lagi. Nah, tapi kalau kita bisa berpikir jernih, progres yang ada ini harusnya kita jadikan dasar. Keyakinan kita ini harusnya tetap kita jaga, tetap kita pegang. Ya toh, kita flashback kalau memang ini tidak bisa, tidak mungkin ada progres. Nah, itu yang membuat saya terus menjaga keyakinan saya sampai detik ini. Bagi yang bisa memahami, ingat kemunculan Pak Wilbert dan penyampaian Pak Wilbert itu adalah sebuah kode. Pegang akan hal itu, ya. Kira-kira begitu, Bu? Betul. Ada tambahan lagi? Enggak, saya akan siap-siap untuk oret-oret. Saya berharap, ya, saya ingin bahwa akan ada pendalaman tentang marketing plan V+. Ya. Ada beberapa kata yang ingin saya sampaikan. Kata pertama, ingat baik-baik. Jangan lelah dengan kata sebentar lagi. Itu yang membuat Anda hidup. Ya, Bapak Ibu. Dan kata yang kedua, yang ingin saya sampaikan dari kisah saya yang saya terima tadi, yang pernah saya alami beberapa puluh tahun yang lalu, yaitu apa, Bapak Ibu? Biarlah kita berhikmat, wise and smart, berhikmat dan cerdik. Kami memang gila, tapi kami tidak. Ya, kata goblok itu kasar banget, Bapak Ibu. Tapi itu sebenarnya yang ingin dimasukkan secara language ya dalam pikiran saya untuk supaya saya ini pikiran yang bodoh ini, Bapak Ibu ya, terkuak begitu loh. Dan itu memang betul-betul sejak hari itu efeknya besar terhadap hidup saya, dan itu terus berlanjut hingga hari ini. Sekali lagi, terima kasih banyak. Salam cinta buat Anda semuanya. Saya kembalikan kepada Pak Wilbert atau Pak Noval atau siapapun. Terima kasih. Sampai ketemu Bapak Ibu. Ya. Oke, terima kasih Pak Per dan Bu Yun. Ini mungkin lebih ke terakhir ya, mungkin lebih ke santai aja ya teman-teman semua ya. Apa yang disampaikan Pak Fernando dan Bu Yunita ini membuat banyak sekali respon yang sangat luar biasa baik. Apa yang disampaikan Pak Wilbert dan tadi sekilas apa yang juga saya sampaikan, banyak sekali yang saya lihat nih, saya pantau nih ya Pak, semua teman-teman nih, ini luar biasa kan, luar biasa responsnya sangat positif banget ya. Saya juga melihat beberapa orang yang ya berkomentar kangen nih dengan adanya Zoom hari ini nih Pak Fer ya, Bu Yun, Pak Will ya, thank you semua untuk kita menghadirkan Zoom hari ini. Ya, ternyata banyak sekali dari teman-teman yang japri saya ataupun saya melihat di sebagian grup itu sampai yang mereka waduh kangen banget kan, kangen sekali kan untuk adanya Zoom gitu. Nah, ini luar biasa ya. Kita lihat tadi ya Pak Fer, Bu Yun mengingatkan kita di awal kita merintis untuk membangun VTube ya. Mana VTube itu kita mulai dengan tidak mudah juga, banyak penolakan, dan juga waktu itu banyak yang nggak percaya karena income-nya itu hanya berapa ribu perak ya, berapa ribu rupiah kan, sehingga akhirnya banyak dari kita akhirnya juga menjadi bukti, dan sehingga makin banyak orang yang percaya. Jadi teman-teman, orang-orang yang hadir kepada hidup kita, baik
seorang platinum Anda, diamond Anda adalah orang-orang yang berhasil dan orang-orang yang menjadi pionir untuk menentukan arah untuk dia bagaimana dia bisa bertahan dan bisa menjadi bukti dan sehingga menginspirasi. Dan mereka inilah orang-orang yang patutnya kita betul-betul ikuti, teman-teman ya, karena mereka adalah orang-orang yang memang dibentuk secara luar biasa dan tidak mudah untuk bisa menjadi orang-orang hebat seperti leader Anda ya, diamond Anda semua. Karena saya yakin mereka pun juga ikut merasakan apa yang Anda rasakan, tapi bagaimana mereka menanggapi dengan cara yang berbeda, dan sehingga mereka ini akan menjadi satu motor. Motor itu artinya untuk perahu yang besar ini butuh ada beberapa motor yang menggerakkan ya, nah, sehingga perahu yang besar ini bisa bergerak ya. Inilah yang membuat kita ini sampai sejauh ini mampu membuktikan bahwa kita bertahan, kita ada, dan kita ternyata setelah Zoom ini ya banyak banget yang kangen gitu. Dan teman-teman, artinya apa? Ini adalah sebuah kode, betul Pak Fer. Sebuah kode akan ada banyak pertemuan yang seperti ini yang akan kita lakukan bersama OCE, teman-teman ya, bersama One Community Entrepreneur yang akan bisa membuat sebuah terobosan, membuat banyak sekali serangkaian pertemuan baik online dan offline, dan tentunya akan membantu Anda dan untuk bisa menggapai beberapa potensi yang dihadirkan baik di Plus dan di YouTube ya. Untuk di masa depan, inilah yang kami pikirkan, inilah yang kami perjuangkan untuk Anda semua. Jadi teman-teman semua, dengan ini kami semua ya yang hadir kemarin di Jakarta juga ingin menyatakan bahwa kami terus bergerak, kami terus tidak kehilangan inovasi berpikir kami, bagaimana kami ingin membantu, bagaimana kami ingin mewujudkan komunitas yang cerdas, komunitas yang betul-betul sejahtera, dan kita terus bekerja keras dan kita tidak pernah lelah, kita terus memikirkan bagaimana komunitas ini akan membawa sebuah kebanggaan ya untuk Indonesia pada umumnya. Kami yakin teman-teman dengan adanya OCE nantinya, ya, teman-teman akan diwadahi, teman-teman akan mendapatkan sebuah komunitas yang memikirkan untuk bagaimana pengembangan ya, Anda dan tim Anda, ya, bagaimana Anda bisa berkembang baik secara database, baik secara ekosistem, baik secara pengembangan diri Anda, dan bagaimana Anda bisa berkembang juga secara sosial di masyarakat Anda, masyarakat sekitar, bagaimana kita berkontribusi untuk hal-hal lain dan selain dengan apa yang kita miliki yang nantinya akan kita dapatkan begitu banyak, dan bagaimana kita bisa membuat komunitas ini terus bertumbuh, terus berjaya teman-teman. Ya, saya yakin hari ini adalah awal, hari ini adalah perdana dan pelopor untuk pertemuan kita. Saya yakin ya teman-teman sudah semakin melihat, dan ini sebuah kejelasan dan kecerahan sudah semakin dekat. Pertemuan-pertemuan ini akan kita nyatakan akan ada berikutnya. Kita akan lakukan secara serentak, bahkan tadi sudah didengar bersama-sama ya bahwa Pak Wilber sudah mengumumkan, dan ada agenda-agenda besar, dan ada launching kantor, ada juga tadi Diamond Camp, dan nanti juga ada pertemuan lainnya yang akan kita hadiri, dan yang akan secara terbuka, yang akan secara terjadwalkan, teman-teman. Ya, untuk itu teman-teman, apa yang disampaikan bahwa YouTube-nya bubar dan leader-leadernya kemana, kocar-kacir kemana-mana. Nah, kita buktikan bahwa hari ini justru dan kita memiliki agenda yang sangat jelas untuk hari esok, hari kemudian, minggu depan, bulan depan, akhir tahun ini, dan bahkan kita sudah mengagendakan sampai tahun depan. Jadi siap-siapkan diri Anda untuk Anda bersama tim Anda. Yuk kita manfaatkan momentum pertemuan kali ini untuk bisa mengumpulkan tim Anda kembali, bahwa kita sudah memukul gong-gong pergerakan. Kita sudah membuat sebuah statement bahwa kita akan memulai dan kita akan mempersenjatai Anda dengan begitu banyak alat bantu dan dengan inovasi dan terobosan-terobosan yang bisa Anda miliki, sehingga memudahkan Anda untuk bisa membantu sebanyaknya orang untuk bisa sukses dalam komunitas OCE. Oke teman-teman,
Kita akan bertemu lagi di Zoom berikutnya. Tunggu info selanjutnya dari leader Diamond Anda, leader tercinta Anda. Tentunya saya, Pak Fernando, Bu Inita, Pak Wilbert juga kangen sekali ya, ingin setiap saat bisa dihadirkan pertemuan seperti ini ya teman-teman semua. Dan ini kita nyatakan bahwa kita mulai teman-teman. Oke, sampai ketemu di Zoom berikutnya ya. Dan pastikan Anda berkumpul dengan tim Anda, mempersiapkan program-program yang akan Anda miliki dan akan Anda dapatkan beberapa hari lagi ya. Tunggu teman-teman, kita sudah merencanakan banyak hal dan tentunya 3 malam itu sudah merumuskan berbagai macam sesuatu hal yang dahsyat untuk bisa kita lakukan bersama-sama. Oke teman-teman, terima kasih untuk kita semua dalam One Community Entrepreneur. Terima kasih, selamat malam, Crown Ambassador.